Setiap 5 tahun sekali, bangsa ini menyelenggarakan sebuah pesta besar bernama pemilu. Sebuah momentum di mana suara rakyat menjadi penentu arah masa depan. Namun, seperti dalam setiap perlombaan, tidak jarang muncul perbedaan pendapat, kesalahpahaman, bahkan perselisihan. Disinilah Bawaslu hadir. Bukan sekedar pengawas, Bawaslu adalah penjaga keadilan dan wasit yang memastikan setiap peserta pemilu bermain sesuai aturan. Bawaslu memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, agar setiap pihak mendapatkan kesempatan yang adil, dan hasil pemilu tetap dipercaya oleh semua. Salah satu contoh nyata peran itu bisa kita lihat di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sebuah kisah tentang bagaimana Bawaslu menjalankan tugasnya, dari ruang mediasi hingga meja adjudikasi. Mari kita bahas mulai dari kewenangan, hingga siapa saja yang berhak mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu. Pertama, kewenangan Bawaslu. Apakah Bawaslu di tingkat kabupaten kota punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu? Ya, berdasarkan pasal 468 ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 2 ayat 1 Perbawaslu. Nomor 9 Tahun 2022 Bawaslu, termasuk di tingkat kabupaten kota, memiliki kewenangan untuk menerima dan memutus permohonan sengketa proses pemilu. Kewenangan ini memastikan penyelesaian sengketa dapat dilakukan di tingkat wilayah sesuai objek sengketa. Kedua, tenggat waktu pengajuan. Kalau ada keputusan KPU yang dianggap merugikan, berapa lama waktu yang dimiliki untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu? Berdasarkan petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses pemilu, tenggat pengajuan adalah 3 hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan. Misalnya, jika keputusan KPU keluar pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2025, perhitungannya mulai hari Selasa, tanggal 2 Juli 2025, dan berakhir pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2025. Ingat, hitungannya menggunakan hari kerja, bukan hari kalender. Ketiga, siapa yang berhak mengajukan? Siapa saja yang berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu? Menurut pasal 467 ayat 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemohon sengketa adalah calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu. Peserta pemilu meliputi partai politik untuk pemilu DPR dan DPRD, perseorangan untuk pemilu DPD, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik. Keempat, kategori pemohon sengketa. Kategori pemohon itu seperti apa? Berdasarkan pasal 16 dan 17 Perbawaslu, nomor 9, tahun 2022, ada 4 kategori. 1. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, seperti partai politik calon peserta pemilu, bakal calon anggota DPD, atau bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Partai politik peserta pemilu yang bakal calonnya untuk DPR atau DPRD dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. 3. Pihak yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, seperti partai politik peserta pemilu, calon anggota DPD, atau pasangan calon presiden dan wakil presiden. 4. Partai politik peserta pemilu yang calonnya sudah ditetapkan oleh KPU, namun tetap memiliki sengketa dengan penyelenggara pemilu. Kelima, perwakilan resmi partai politik. Kalau partai politik ingin mengajukan sengketa, siapa yang berhak mewakili? Aturannya jelas. Untuk tingkat pusat, diwakili Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, atau sebutan lain yang berlaku di partai tersebut. Untuk tingkat provinsi, diwakili ketua dan sekretaris provinsi. Sementara, untuk di tingkat kabupaten kota, diwakili ketua dan sekretaris kabupaten kota. Hanya pengurus inti sesuai tingkatannya yang berwenang mewakili partai dalam sengketa di Bawaslu. Pemilu adalah ajang demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dan keterbukaan. Di Kabupaten Timor Tengah Utara misalnya, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara pernah menyelesaikan sengketa proses pemilu pada tahapan pencalonan.
Sengketa ini bermula ketika salah satu peserta pemilu merasa dirugikan akibat keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang menyatakan calon mereka tidak memenuhi syarat. Tidak tinggal diam, peserta tersebut mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Proses penyelesaian pun dimulai dengan tahapan mediasi. Bawaslu memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak untuk mencari jalan damai. Namun, setelah 2 hari berturut-turut, upaya ini tidak membuahkan kesepakatan. Karena mediasi gagal, sengketa akhirnya berlanjut ke tahapan adjudikasi. Dalam persidangan terbuka, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, memeriksa bukti-bukti yang ada, dan akhirnya mengambil keputusan yang bersifat mengikat. Dari kasus ini, ada pelajaran penting bagi semua peserta pemilu. Tetaplah serius dan teliti dalam mengurus setiap dokumen pencalonan. Kesalahan atau kelalaian kecil dalam administrasi dapat membawa dampak besar, bahkan mengancam peluang untuk ikut berkontestasi dalam pemilu. Bawaslu hadir bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk mengingatkan kita semua bahwa pemilu yang adil dimulai dari kepatuhan terhadap aturan. Mari bersama-sama menjaga demokrasi di bumi Biin Mafo tercinta. Demikian video singkat tentang penyelesaian sengketa proses pemilu di Kabupaten Timor Tengah Utara. Semoga memberi pemahaman yang bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi pembelajaran berharga untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Sampai jumpa di video-video edukasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara selanjutnya.